Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiandra Rahma, NIM 7211419125. Saya akan mempresentasikan bab 1 pengantar sistem informasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian apa sih sistem informasi dan apa itu sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berguna. Sedangkan sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang menghasilkan informasi untuk keperluan manajemen agar dapat membantu manajer dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Oke, yang kedua kita akan membahas sejarah sistem informasi manajemen dan evolusi komputer sampai komputer berukuran kecil. Dalam waktu setengah abad, komputasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dahulu, aplikasi yang digunakan untuk mengolah transaksi secara sederhana, sekarang ini berubah menjadi sistem yang mampu membantu dalam memecahkan masalah. Evolusi komputer dimulai pada tahun 1946, yaitu saat John Maclay dan J. Presper Eckert mengembangkan Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Selanjutnya pada tahun 1951 dikembangkan UNIVAC-1 oleh Remington Rand yang merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. Nah, komputer-komputer terdahulu disebut dengan mainframe, di mana hanya bisa fokus pada satu tugas tunggal yang diminta oleh seorang pengguna. Lalu pada akhir 1950-an, IBM memiliki lini produk penuh dan di pertengahan 1960-an, IBM merevolusikan industri komputer dan memperkenalkan IBM System 360 yang merupakan komputer pertama yang sekaligus melakukan berbagai tugas yang diminta oleh berbagai pengguna. Selanjutnya, karena penggunaan dan kebutuhan komputer semakin meningkat, hal ini mendorong untuk mencetuskan dan mengembangkan mini komputer dan mikrokomputer. Mini komputer tersendiri digunakan oleh organisasi yang masih lingkupnya kecil, sedangkan mikrokomputer digunakan oleh individu. Dan selanjutnya pada tahun 1982, IBM memperkenalkan mikrokomputernya yang disebut dengan personal komputer atau PC, yang kita kenal sampai sekarang ini. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang hukum Moore atau Moore's Law yang dicetuskan oleh Gordon Moore, yang menyatakan bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Selanjutnya, yang keenam, kita akan membahas sistem pemrosesan transaksi. Sistem berbasis komputer pertama disebut dengan sistem pemrosesan data elektronik, yang selanjutnya berubah menjadi sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, menjadi sistem pemrosesan transaksi. Nah, kita perlu mengenal beberapa istilah, yaitu seperti data. Apa sih data? Data merupakan fakta dan angka yang belum bermanfaat karena volumenya yang besar dan belum diolah. Selanjutnya ada informasi. Informasi adalah data dari hasil pemrosesan yang memiliki makna, biasanya menceritakan suatu hal yang belum diketahui oleh penggunanya. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Apa sih yang melatar belakangi munculnya sistem informasi manajemen? Yang melatar belakangi yaitu karena sistem pemrosesan transaksi belum mampu menyediakan informasi secara spesifik bagi manajer dalam mengambil keputusan. Maka muncullah sistem informasi manajemen atau Management Information System, yang merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna untuk mengambil keputusan. Tim akan menghasilkan informasi dengan penggunaan jenis piranti lunak seperti piranti lunak untuk pembuatan laporan atau report writing software yang menghasilkan laporan berkala atau laporan khusus. Yang kedua, model matematis yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas
operasi perusahaan. Selanjutnya ada sistem pendukung pengambil keputusan. Merupakan suatu sistem yang membantu seseorang manajer atau sekelompok kecil manajer dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada sistem kantor virtual yang merupakan suatu sistem di mana aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi fisik tertentu. Contohnya menggunakan video conference. Selanjutnya ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau kita kenal Enterprise Resource Planning atau ERP, yang merupakan suatu sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam keseluruhan organisasi. Selanjutnya, manajer sebagai pengguna sistem informasi. 3 tingkatan manajer menurut Robert and Anthony, yaitu yang pertama, manajer tingkat puncak atau tingkat perencana strategis atau strategic planning level. Nah, manajer pada tingkat ini seperti presiden atau wakil presiden. Keputusan mereka memiliki pengaruh ke keseluruhan organisasi selama bertahun-tahun kemudian. Nah, yang kedua ada manajer tingkat menengah atau tingkat taktis. Manajemen atau disebut juga dengan manajemen control level. Nah, manajer ini seperti manajer regional, direktur produk, kepala divisi. Yang bertugas untuk melaksanakan rencana dan memastikan mencapai tujuan. Yang ketiga ada manajer tingkat rendah atau tingkat bawah atau disebut dengan tingkat kendali operasional atau operational control level. Nah, manajer ini contohnya seperti kepala departemen, penyelia, dan pemimpin proyek. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang ditentukan oleh manajer tingkat atas lainnya. Nah, disinilah operasional perusahaan benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi manajemen. Ada 5 fungsi utama manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama ada perencanaan, yaitu seorang manajer harus merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu seorang manajer mengorganisasi atau mengatur untuk mereka menjalankan rencananya. Yang ketiga ada pengisian staf, yaitu dengan membagi sumber daya sesuai dengan tujuan dan kemampuan. Selanjutnya ada pengarahan, yaitu manajer mengarahkan staf-staf yang telah dialokasikan di tugas-tugasnya untuk menjalankan rencananya. Yang kelima ada pengendalian, yaitu seorang manajer melakukan pengendalian atau kontrol untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran manajemen. Ada 10 peran manajerial menurut Henry Mintzberg. Yang pertama, kategori dalam peran interpersonal, yaitu sebagai figur pemimpin, dan hubungan manajer. Jadi, seorang manajer harus mampu memimpin dan menjadi figur pemimpin bagi staf-staf di bawahnya. Selanjutnya, ada peran informasional, yaitu sebagai monitor, diseminator, dan juru bicara. Hal ini berkaitan dengan manajer harus mampu mengawasi dan menyampaikan informasi serta memberikan informasi kepada staf-stafnya. Yang ketiga, termasuk dalam kategori peranan keputusan, yaitu ada wirausaha, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Jadi seorang manajer harus mampu mengambil keputusan sebagai solusi dari suatu masalah. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.